Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dijaga dan dilindungi Allah dari wabah virus corona 19. Kita doakan virus segera berlalu dan dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya nak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, Ibu sampaikan selamat datang di SMK Wahid Hasyim Surabaya. Selamat menggali ilmu sebanyak mungkin dan kelak kalian dapat membanggakan keluarga, agama, dan bangsa. Amin. Perkenalkan, nama Ibu, nama panjangnya Ibu Priyatiana Pancarini Tiawati Eskom. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Tiana. Nah, di sini Ibu mengajarnya pada jurusan multimedia. Saat ini Ibu mengampu mapel pemrograman dasar kelas 10. Nah, karena kalian sekarang sudah menjadi bagian dari SMK Wahid Hasyim, Ibu berharap kalian bisa menghafalkan, menanamkan di dalam diri kalian itu visi SMK Wahid Hasyim. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu visi dari SMK Wahid Hasyim, lalu kita ulangi bersama-sama ya. Visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Nah, ini tadi Ibu sudah mempraktekkan ya. Sekarang Ibu minta kalian bersama-sama menghafalkan visi dari SMK Wahid Hasyim. Kita bersama-sama ya untuk membacanya, untuk menghafalkannya. Visi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlussunnah wal jamaah. Nah, anak-anak, pada keahlian kompetensi multimedia ini kalian akan mendapatkan mata pelajaran namanya pemrograman dasar. Pasti kalian ini kan baru pertama kali nih, bingung apa itu ya pemrograman dasar. Nah, sebelum Ibu menceritakan semua apa itu materi dari pemrograman dasar, maka Ibu akan menyampaikan apa? Menyampaikan dalam 1 tahun ini kalian itu yang dipelajarin itu apa, silabusnya itu apa aja dalam tahun 2020-2021 yang untuk saat ini kemungkinan masih dilaksanakan secara daring. Kenapa kok dilaksanakan secara daring sih? Dikarenakan kondisi wabah di Surabaya ini semakin meningkat. Oleh sebab itu, Ibu anjurkan kalian tetap berada di rumah. Kalaupun kalian terpaksa harus keluar, kalian harus memakai masker, membawa hand sanitizer, dan sering cuci tangan di lokasi-lokasi yang masuk ke dalam ruangan atau di sekitarnya. Silabus pemrograman dasar tahun 2020-2021 ini Ibu akan menjelaskannya selama 1 tahun. Nah, untuk semester gasal itu ada 9 insya Allah yang harus kalian pelajari. Jadi silabus pemrograman dasar ini ada 14. Nah, di 14 ini untuk 9 di semester gasal dan 5 di semester genapnya. Nah, semester gasal ini ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Nah, apa sih perbedaannya pengetahuan sama keterampilan itu? Nah, pengetahuan itu secara teorinya, jadi kalian belajar teorinya itu seperti apa. Nah, kalau keterampilannya itu kalian belajar secara prakteknya. Praktek itu nanti kalian di depan komputer mengerjakan apa-apa yang berhubungan dengan pemrograman dasar. Nah, ada 3.1 namanya. 3.1 untuk pengetahuan. Nah, 3.1 ini berisi tentang menerapkan alur logika pemrograman dasar. Untuk 4.1-nya yaitu membuat alur logika pemrograman dasar. Nah, untuk kalian yang baru pastinya kan kalian rada bingung nih apa. Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang kalian hanya mengetahui lah kayak apa sih silabus-silabusnya
paling nggak kalian mengenal dulu ya ini ya, nggak apa-apa. Kalau bingung-bingung nanti jangan lupa pegangan ya, nggak bercanda Ibu ya. Jadi selanjutnya Ibu akan menerangkan 3.2 yaitu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, dan 4.2-nya melakukan instalasi pada perangkat lunak dari bahasa pemrograman. 3.3 itu kalian akan belajar menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Yang 4.3-nya kalian menuliskan kode-kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintak dari bahasa pemrograman. Nah, di setiap di setiap KD-nya itu tadi, KD 3.1, KD 3.2 itu ada materi-materi khusus yang bisa kalian pelajarinya nanti bersama Ibu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk KD 4 itu kalian belajar tentang menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator dan ekspresi. 4.4-nya yaitu membuat kodenya dari program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, kalau kalian pernah dengar nih ya istilah-istilah seperti tipe data, variabel itu kayaknya di matematika Bu, aduh Bu pusing saya Bu. Sekarang kita belajar tentang matematika lagi. Adalah sedikit matematikanya, cuma tidak banyak. Kalian akan memasukkan kode-kode tersebut ke dalam programnya nanti. Nah, dari situ ada sedikit-sedikit aja tapi nggak banyak, tenang aja ya. Nah, untuk 3.5 kalian belajar tentang menerapkan operasi aritmatika dan logika. 4.5 membuat kodenya dari aritmatika dan logika tersebut tadi. 3.6 kalian akan belajar tentang struktur kontrol percabangan dari bahasa pemrograman. Dan 4.6-nya kalian membuat kode pemrogramannya tersebut. Aduh Bu, semakin pusing saya Bu. Tidak pusing ya. Kalau pusing nanti minum obat jangan lupa ya. Istirahat yang cukup. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang 3.7 yaitu menerapkan struktur kontrol perulangan dari bahasa pemrograman. 4.7-nya yaitu membuat kode program struktur kontrol perulangan. Nah, 3.8-nya kita menganalisis. Jadi menganalisis dari array. Array itu adalah bahasa yang berulang untuk menyimpan data informasi, dan 4.8-nya membuat kode dari program array. Terakhir yaitu di semester dasar kita belajar tentang menerapkan penggunaan dari fungsi, dan 4.9-nya kita belajar tentang kode penggunaan dari fungsi. Nanti materi-materinya bisa kita pelajari setelahnya. Nah, sudah kita belajar semester dasalnya, nanti di situ kalian akan di sela-selanya kita akan belajar tentang penilaian harian, yaitu penilaian harian itu adalah bahasa sekarang. Kalau dulu itu namanya ulangan harian. Jadi kita ulangan itu kan mengulang. Jadi kita mengulang lagi, mereview lagi apa yang sudah kita pelajari. Setelah ulangan, kita akan namanya UTS. Kalau sekarang itu bahasanya penilaian harian bersama. Nah, nanti terakhir sekali setelah kalian melakukan PH, terus PHB, ada namanya penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini adalah semester dasar saja. Nah, setelah selesai itu kalian akan terima rapot untuk semester dasalnya. Sudah rapotan aja ya ini ya, padahal belum dimulai ya ini ya. Nah, ini adalah susunan kegiatan yang harus kalian pelajari selama kalian belajar pemrograman dasar dengan Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah semester genap. Nah, semester genap ini ada 5 ya. Tadi 9 tambah 5 yaitu 14. Nah, sudah 14 yang harus kita pelajari. Untuk terakhir tadi adalah 3.9. Nah, sekarang adalah 3.10. 3.10 ini adalah menerapkan pembuatan antarmuka atau interface. Jadi tadi kan kita belajar nih mengenal tentang bahasa-bahasanya, terus simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita interface tatap muka. Interface itu adalah mukanya, interface antar mukanya itu seperti apa nanti tampilannya. Nah, itu namanya interface tatap muka. Nah, yang 4.10 adalah membuatnya. Lalu 3.11 itu adalah menerapkan berbagai struktur kontrol dalam aplikasi antarmuka, dan 4.11-nya membuat kode program berbagai struktur kontrolnya. 3.12-nya kita menganalisa pembuatan aplikasi sederhana dari interface yang user interface yang sudah kalian buat tadi. Nah, 4.12-nya kamu membuat aplikasi sederhananya itu tadi.
Sudah 3, tinggal 2 lagi kita belajarnya untuk semester genap. Nah, ini kenapa ya Bu kok cuma sedikit semester genapnya? Iya, karena kalian semester genapnya ini akan banyak terpotong oleh kegiatan kakak kelas kalian kelas 12. Tapi nggak apa-apa, tetap kalian belajar di rumah. Untuk 3.13 kalian akan belajar tentang mengevaluasi debugging aplikasi pada aplikasi yang sederhana. Terus 4.13-nya kalian menggunakan debugging itu tadi. Terakhir kalian belajar tentang mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya kamu itu sudah bikin, sudah menganalisis, sudah membuat. Nah, sekarang dievaluasi. Nah, 4.14-nya itu kalian memformulasi paket installer aplikasi dari sederhana. Udah Ibu paparkan semua silabusnya tadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pemrograman dasar itu apa sih Bu? Ngapain sih kita itu kok susah-susah harus belajar pemrograman dasar? Nah, itu akan Ibu jelaskan. Kenapa harus belajar pemrograman dasar? Nah, tadi kan kita sudah belajar ya. Mengenal yang namanya silabus itu dalam pemrograman dasar itu apa. Nah, sekarang kenapa sih Bu kok kita itu harus susah-susah belajar pemrograman dasar? Aku tuh nggak mau pusing. Nah, kalau kalian pernah lihat itu di TV-TV atau sekarang lebih trendingnya itu kita itu belajar digital ya. Kita ngelihatnya di YouTube. Itu tuh ada hacker namanya. Terus habis itu ada orang bisa bikin namanya web, bisa bikin namanya game-game yang sekarang lagi populer, yaitu apa ya namanya itu? Game Hago atau Mobile Legend ya. Kalau dulu COC ya, zamannya Ibu itu masih COC. Kalian sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Apa? Ibu sendiri kurang memahami karena Ibu nggak terlalu gamer ya. Kalau kalian gamer nggak masalah, cuman kalian jangan sebagai user aja gitu loh. User itu apa? User itu pemakainya. Jadi Bu harap kamu tuh nggak jadi user aja, tapi kamu tuh juga jadi orang yang bisa bikinnya. Karena apa? Karena zaman sekarang digital itu hal-hal kayak gitu tuh menghasilkan. Nah, kamu mencari peluang-peluang di situ tuh yang mana? Kenapa harus belajar pemrograman dasar? Karena di dalam pemrograman dasar kamu bisa belajar yang namanya bahasa pemrograman tersebut. Bahasa pemrograman tersebut bahasa yang bisa dibaca sama aplikasi yang ada di komputer, yang ada di handphone itu tadi, yang namanya bahasa pemrograman. Ada beberapa macam bahasa pemrograman yang bisa kamu pelajari, nanti aja waktu babnya ya Ibu terangin. Cuman sekarang ini kita mau belajar tentang apa-apa aja sih yang ada di pemrograman dasar. Nah, sekarang kalau kalian tahu ini ya Nah, sekarang kalau kalian pernah melihat di YouTube atau dimanapun itu, kalian kan sekarang ada di jurusan multimedia nih ya. Menurut kalian kamu itu masuk jurusan multimedia ini karena apa? Nah, itu adalah tugas kalian sekarang. Karena apa sih kok saya tuh belajar di jurusan multimedia? Karena disuruh orang tua Bu, pokoknya saya disuruh sekolah. Nah, janganlah kalau gitu kalian nggak punya masa depan kalau kayak gitu. Kamu sekarang kalau dulu disuruh orang tua, berarti orang tua itu menunjukkan kamu di mana sih kamu tuh harus menggali potensi yang ada di dalam diri kamu. Misalnya aku masuk multimedia karena kepengen jadi fotografer yang oke, berarti bagus itu. Nanti kamu tuliskan di kolom komentar yang ada di YouTube itu, Bu, nama saya misalnya Siti Rohma, kelas 10 MM1. Saya ingin menjadi seorang fotografer. Kamu tulis bla 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 di situ. Nah, nanti setelah kamu tuliskan di kolom komentarnya itu semua, nanti kamu deh gambar. Yang bisa gambar kamu kamu gambar seorang fotografer itu seperti apa. Yang nggak bisa gambar, belajar gambar ya harusnya ya. Enak aja yang lainnya suruh gambar, saya nggak ikut gambar, bukan kayak gitu maksudnya. Supaya kamu juga tahu caranya menggambar itu seperti apa. Bu, gambarnya saya pakai aplikasi boleh ya Bu ya? Kalau pakai aplikasi itu namanya nggak gambar ya. Itu gambarnya di aplikasi, gambarnya di buku gambar saja, di buku gambar yang polosan aja, atau di kertas HVS boleh, di kertas HVS boleh. Misalnya fotografer. Bu, kalau saya nggak mau jadi fotografer, saya mau jadi editor video. Soalnya saya mau jadi YouTuber ini Bu. Boleh. Terserah kamu ya. Kamu mau kalau kamu mau jadi editor video boleh. Nah, itu kamu tulis di kolom komentar, nama saya ini, kelas ini, saya ingin jadi apa tadi ya?
video ya, video editor. Nah, video editor tadi. Nah, boleh, terserah. Kamu mau jadi apapun sesuai dengan keinginan kamu. Bu, kalau saya mau jadi dokter gimana? Itu rada pusing juga Ibu ya. Kenapa? Karena ini jurusan multimedia gitu. Kita nggak belajar tentang ilmu kedokteran. Ngapain juga gitu ya. Kamu nuliskan di situ. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah cita-cita kamu ya. Terserah. Mungkin kamu kepengen jadi dokter yang digitalis. Maksudnya tahu dan selalu ingin menunjukkan apapun yang ada di dunia kedokteran melalui era digital ini, boleh, terserah ya. Oke, gitu ya anak-anakku. Perkenalannya cukup sekian. Next week kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang alur dari pemrograman dasar, alur logikanya itu semua ya. Oke anak-anakku, Ibu akhiri pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.